Makasih guys sudah nonton video ini. Kali ini aku akan membahas kisah naas yang menimpa Blanche Monnier, di mana dia dikurung di kamar oleh orang tuanya sendiri selama 25 tahun. Cuma gara-gara cintanya tidak direstui oleh orang tuanya. Gimana cerita selengkapnya? Di sini aku akan bahas detail mungkin yang aku bisa, guys. Blanche dilahirkan di Poitiers, Prancis pada 1 Maret 1849 dari keluarga terhormat. Status sosialita di Prancis juga disandang Blanche. Sementara itu ibunya Louise Monnier merupakan ibu yang posesif. Louis selalu hidup dalam kemewahan. Sementara putranya bernama Marcel adalah lulusan sekolah hukum. Suami Louis bernama Emile sudah meninggal dan pernah bersatu sebagai kepala fakultas seni di kotanya. Pada tahun 1867 saat umur 27 tahun, Blanche jatuh cinta dengan seorang pengacara yang usianya lebih tua darinya dan pujaan hatinya tersebut tidak terlalu kaya. Hal tersebutlah yang membuat Louis ibunya tidak merestui hubungan tersebut. Louis menginginkan putrinya menikah dengan yang sederajat dengan keluarganya. Blanche yang mengetahui hubungannya tidak direstui tetap ngotot tidak mau memutuskan hubungannya dengan pujaan hatinya. Saking keras kepalanya Blanche, ibunya Louis akhirnya mengurung dirinya di sebuah kamar yang benar-benar terisolasi dan tanpa sinar matahari. Ia dikurung di dalam kamar tersebut sampai dia mau mengakhiri hubungannya dengan pujaan hatinya. Meskipun sudah dikurung di dalam kamar, Blanche tetap tidak mau mengakhiri hubungan dengan pujaan hatinya. Hal inilah yang membuat ibunya enggan mengeluarkannya dari kamar. Bagai di penjara, Blanche harus menjalani hidup penuh kesedihan, bahkan sama sekali tidak dirawat keluarganya. Blanche bertahan hidup dengan memakan makanan sisa dari ibunya. Ketika masih dikurung, kekasihnya meninggal dunia pada tahun 1885 dan keberadaan Blanche makin tidak diketahui oleh para tetangganya. Orang di sekitarnya tidak pernah melihat Blanche sejak ia menjalin hubungan dengan seorang pengacara yang tidak kaya di tahun 1876. Louis dan putranya seolah tak mau mengurus Blanche sebagai akibat Blanche tidak mau memutuskan hubungannya dengan kekasihnya. Louis dan keluarganya seolah baik-baik saja di mata orang lain. Tak ada yang aneh dengan kehidupan mereka. Namun tidak semua orang menyadari bahwa Blanche telah dikurung di kamar bertahun-tahun. Setelah bertahun-tahun Blanche tidak diketahui, orang di luar keluarga mulai menemukan titik terang. Hal ini bermula dari catatan tanpa nama yang ditunjukkan kepada Jaksa Agung Prancis pada 23 Mei 1901. Catatan tersebut menceritakan bahwa ada wanita yang terkurung dalam kondisi kelaparan dan hidup dalam ruangan berbau tidak sedap selama 20 tahun lebih di rumah Louis. Pihak kepolisian yang menerima catatan tersebut sempat ragu, apalagi keluarga Louis tidak pernah terlibat bermasalah. Namun mengingat Blanche yang keberadaannya tidak diketahui, sampai saat ini polisi bertindak cepat dan mendatangi rumah Louis. Ketika polisi tiba di rumah Louis, tidak ada orang di sana. Pintunya pun terkunci dan polisi membukanya secara paksa. Setelah terbuka dan masuk ke rumah Louis, di situ polisi mulai mencium bau tidak sedap yang menuntun mereka ke kamar Blanche dikurung. Ketika sampai di kamar, baunya begitu tidak sedap
dan jendela tertutup kain tebal. Di situ polisi berusaha membuka jendela karena kamar masih gelap. Ketika jendela berhasil dibuka dan cahaya mulai menerangi kamar, betapa terkejutnya polisi menemukan Blancy dalam keadaan kurus kering dan terbaring di kasur yang dipenuhi BAB-nya sendiri. Berat Blancy saat ditemukan sekitar 25 kg. Blancy terkurung dalam kamar tersebut dari tahun 1876 sampai 1901, sekitar 25 tahun. Louis, ibunya, akhirnya ditangkap beberapa saat setelahnya. Namun Louis meninggal di penjara 15 hari kemudian usai mengakui kesalahannya. Sementara Marshall, putranya Louis, dijatuhi hukuman 15 bulan penjara lantaran abai terhadap keadaan Blancy. Blancy akhirnya meninggal dunia di rumah sakit jiwa di Blois, Prancis pada tahun 1913 di usianya 64 tahun. Oke guys, itulah akhir cerita naas yang menimpa Blancy. Semoga kalian terhibur dengan video ini, dan kita berjumpa lagi di next video. Terima kasih guys.